Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali saya Nana Hasan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini sudah bersama dengan Mustan Basran, Kadip Pemberitaan Harian Umum Lampung Post. Tapi sebelum masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini. Kampus aman, harga mati. Sudah nyaris 2 tahun para mahasiswa mengenyam ilmu dengan sistem pembelajaran jarak jauh akibat terpaan pandemi COVID-19. Pembelajaran secara daring ini bahkan saat ujian dan wisuda pun dilakukan secara virtual. Dinilai banyak kalangan kurang efektif, namun itu dipilih demi keselamatan dan keamanan banyak pihak termasuk untuk mahasiswa dan para dosen. Seiring gencarnya vaksinasi oleh pemerintah yang menyasar ke semua kalangan, termasuk pelajar dan mahasiswa, digagas untuk mulai uji coba pembelajaran tatap muka. Lewat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek yang menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pembelajaran tatap muka atau PTM tahun akademik 2021/2021, para mahasiswa berpeluang kembali ke kampus meski secara terbatas. Penyelenggaraan PTM terbatas perguruan tinggi dilakukan demi menekan risiko learning loss atau menurunnya kemampuan belajar mahasiswa dan menjaga kualitas pembelajaran mahasiswa. Dasar dari edaran Kemendikbudristek ini adalah turunan dari Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Pelaksanaan PTM terbatas pun bukan sekadar asal mau, tetapi ada persyaratan yang harus dipenuhi, seperti digelar sesuai PPKM yang berlaku di daerah masing-masing. Yang berada pada wilayah level 1, 2, dan 3 bisa menggelar PTM terbatas dengan melaporkan pada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 setempat. Sementara bagi perguruan tinggi swasta, wajib melaporkan diri ke LLDikti wilayah masing-masing. Selanjutnya ada 4 hal yang wajib diterapkan untuk PTM terbatas perguruan tinggi. Pertama, kasus harus menyediakan sarana sanitasi dan mengurangi tempat berkumpul tertutup yang dapat menimbulkan kerumunan. Memperbanyak belajar di kelas terbuka akan lebih baik ketimbang dalam ruang tertutup dan terbatas. Kedua, seluruh pengajar, peserta didik, dan individual lain yang berada di lingkungan kampus wajib mengenakan masker dan menjaga jarak. Selain itu, wajib sudah melaksanakan vaksinasi. Kemudian, memastikan mahasiswa dari luar daerah atau luar negeri dalam keadaan sehat dan telah melakukan karantina mandiri 14 hari atau swab test. Ketiga, kapasitas maksimal kelas untuk setiap sesi belajar mengajar adalah 50%. Jadi, tidak semua mahasiswa dalam satu kelas belajar bersamaan dalam satu tempat. Keempat, harus dibentuk Satgas COVID-19 tingkatan kampus sebagai antisipasi segala kemungkinan yang terjadi, termasuk dalam pengawasan prokes. Jika mendapati adanya kasus positif di kampus, pemimpin perguruan tinggi harus menghentikan sementara aktivitas pembelajaran tatap muka di area terkonfirmasi dan melakukan upaya sterilisasi serta penguatan 3T, tracking, tracing, dan treatment. Para mahasiswa sebagai ujung tombak generasi penerus negeri ini memang harus cukup mapan, mengenyam pendidikan, serta wajib terlindung dari virus corona. Termasuk para dosen pengajar dan cerdik cendikia juga penting mendapatkan perlindungan dari kejamnya infeksi COVID-19 ini. Kita cukup prihatin banyaknya kalangan akademisi yang gugur akibat serangan virus corona, sehingga belajar dari sini amat penting. Menjaga PTM terbatas perguruan tinggi ini jangan sampai menjadi klaster baru. Terlebih, ancaman gelombang ketiga COVID-19 tetap harus diwaspadai. Dengan menerapkan budaya saling peduli dan melindungi, warga kampus diharapkan menjadi duta perubahan perilaku di lingkungan masing-masing.
sehingga saat berada di kampus pun bisa belajar secara aman dan nyaman. Sebab dua hal ini merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar oleh siapapun. Oke Bang Aan, apa yang menjadi sorotan untuk tajuk Lampung Pos kali ini? Kali ini Lampung Pos menyoroti tentang kampus aman harga mati. Itu sama seperti sama seperti pembelajaran tatap muka di sekolah ya. Kampus ini juga menyangkut keselamatan dari generasi muda yang akan melanjutkan pembangunan di masa depan. Jadi mereka selama sekolah di kampus harus benar-benar dijamin keamanannya sama seperti siswa-siswa SMA, SMP, SD yang mereka harus aman saat sekolah tatap muka di sekolahnya. Oke, memang seperti apa kondisi COVID sekarang ini, dan sekarang juga kan sudah gencar vaksinasi di mana-mana. Apakah saat ini masih diragukan untuk tatap muka untuk di kampus, Bang Aan? Nah itu, COVID kan memang sekarang PPKM udah diketahui, PPKM di Lampung udah level 1 ya. Salah satunya di Waikanan yang pasti kabupaten level 1 PPKM. Tapi memang saat ini capaian vaksin itu masih antara 20 sampai 27, 26 gitu ya. Bahkan capaian 25% yang ditargetkan pemerintah pun sepertinya belum sampai ke sana gitu ya. Jadi artinya memang harus benar-benar hati-hati dalam melaksanakan tatap muka ini. Walaupun memang dari SKB 4 Menteri itu bisa diperbolehkan tatap muka dengan terbatas, misalnya 25% atau 50%, cuman tetap artinya jangan sampai lalai kita, keselamatan adalah hal yang utama. Gitu. Kalau memang dipandang belum atau ada kasus COVID yang baru di lingkungan pendidikan, itu harus segera berhenti. Gitu. Oke. Nah, tapi menurut pandangan Bang Aan atau Lampung Pos sendiri, sudah layakkah tatap muka diberlangsungkan untuk para mahasiswi di Provinsi Lampung ini, Bang Aan? Kalau kan gini, Lampung Pos sendiri berdiri di tengah ya. Artinya bagaimana gejolak masyarakat ingin anaknya di sekolah, sementara pemerintah juga terus mengikuti perkembangan bagaimana COVID. Jadi Lampung Pos melihat bahwa boleh dicoba untuk simulasi tatap muka di tengah menurunnya COVID ini ya. Ini kan udah mulai menurun nih COVID. Artinya sejak satu pekan terakhir bahwa hanya 20 sampai 30-an kasus, tambahan kasus per hari. Itu oke lah, kita layak untuk menggelar tatap muka di sekolah. Bahkan di mal-mal segala macam juga udah mulai ramai kan ya. Tapi memang jangan diperlukan, yang harus diingat adalah prokes tetap harus dijalankan. Dan di samping itu juga pihak institusi pendidikan harus menjamin bahwa tidak ada kasus tambahan di institusi mereka gitu. Oke, jadi jangan ada klaster baru di dunia kampus. Betul, seperti itu ya Bang Aan. Oke, tahan dulu Bang Aan, nanti kita akan melanjutkan pembahasan kali ini. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.